Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita kembali belajar kimia untuk kelas 11 bersama Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Kali ini kita akan belajar tentang sifat dan kekuatan asam basa. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Amin ya robbal alamin. Indikator larutan bersifat asam atau basa. Yang pertama, kertas lakmus. Larutan bersifat asam jika dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Larutan bersifat basa jika dapat membirukan kertas lakmus merah. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau larutannya asam, maka kertas lakmus birunya menjadi merah. Jika larutannya basa, larutan yang bersifat basa, maka lakmus merahnya berubah warna menjadi biru. Sedangkan larutan bersifat netral jika diteteskan pada kertas lakmus merah maupun biru tidak mengalami perubahan warna. Nih, larutan netral kalau kita teteskan ke lakmus merah warnanya tetap merah, kalau diteteskan ke lakmus biru warnanya tetap biru, jadi tidak berubah. Itu disebut dengan larutan bersifat netral. Indikator asam basa yang lainnya, yang kedua adalah indikator yang bernama larutan fenolftalin atau PP. Jika PP diteteskan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka warna larutan akan menjadi jernih atau tidak berwarna. Jika diteteskan ke dalam larutan basa, maka warna larutannya akan menjadi merah. Jika diteteskan ke dalam larutan yang netral, maka larutannya menjadi jernih atau tidak berwarna. Berikutnya adalah bromtimol biru atau BTB. Jika diteteskan ke dalam larutan asam, maka larutannya menjadi warna kuning. Kemudian jika diteteskan ke dalam larutan basa menghasilkan warna biru, dan jika diteteskan dalam larutan netral akan menghasilkan warna kuning. Berikutnya yang ketiga adalah MM atau metil merah. Jika diteteskan ke dalam larutan asam menghasilkan warna merah. Jika diteteskan ke dalam larutan basa menghasilkan warna kuning, dan jika diteteskan ke dalam larutan netral dia akan menghasilkan warna kuning. Yang terakhir adalah metil jingga atau metil orange. Jika diteteskan ke dalam larutan asam akan menghasilkan warna merah, jika diteteskan ke dalam larutan basa menghasilkan warna kuning, dan jika diteteskan ke dalam larutan netral akan menghasilkan warna kuning. Beberapa indikator alami yang bisa digunakan untuk menentukan apakah larutan itu bersifat asam, basa, atau netral antara lain bunga sepatu. Ini bunga sepatu ya. Kemudian kubis ungu, kemudian bunga mawar, lalu kulit manggis dan kunyit. Masih ada beberapa indikator alami lainnya yang bisa digunakan untuk menentukan sifat larutan asam, basa, atau netral. Derajat keasaman atau pH larutan asam basa. Derajat keasaman atau pH, P-nya itu artinya potens hidrogen. Poten itu derajat ya. Hidrogen itu keasaman. pH atau derajat keasaman menunjukkan kekuatan suatu asam atau basa. Pada larutan yang bersifat asam, harga pH kurang dari 7. Larutan basa, harga pH lebih dari 7, dan larutan netral harga pH-nya sama dengan 7. Semakin kuat suatu asam, maka semakin kecil harga pH. Sebaliknya, semakin kuat suatu basa, maka harga pH-nya semakin besar. Untuk mengetahui pH larutan dapat menggunakan alat pH meter atau dengan indikator.
Indikator asam basa merupakan zat yang mempunyai warna tertentu pada pH tertentu. Jangkauan warna beberapa indikator. Nah, ini ada indikator yang tadi kita pelajari ya. Ini warna, perubahan warnanya. Jika fenolftalin itu mempunyai perubahan warna dari jernih ke merah sampai ungu. Trayek pH-nya 8,0 sampai 9,6. Jadi, jika suatu zat ditetesi fenolftalin menjadi tidak berwarna, berarti pH-nya berapa? pH-nya itu dari 0 sampai 8. Kalau dia warnanya merah atau ungu, berarti pH-nya berapa ketika ditetes fenolftalin? pH-nya itu dari 9,6 sampai 14 karena maksimal pH itu 14 dan minimal pH itu adalah 0. Kemudian yang kedua, bromtimol biru mempunyai perubahan warna dari kuning ke biru dengan trayek pH 6,0 sampai 7,6. Kemudian metil merah, perubahan warna dari merah ke kuning, trayek pH-nya 4,2 sampai 6,2. Metil orange mempunyai perubahan warna merah ke kuning, trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4. Contoh soal, suatu larutan akan memberikan warna kuning dengan indikator metil jingga dan MM. Metil jingga itu sama dengan metil orange ya atau MO. Kemudian memberikan warna biru dengan BTB atau bromtimol biru, sedangkan dengan PP tidak berwarna. Pertanyaannya, perkirakan harga pH larutan tersebut. Ya, jawabnya berarti kita harus punya rujukan angka-angka trayek pH dari BTB, MM, MO, dan PP. Maka gambar yang tadi kita keluarkan ya untuk memudahkan kita menjawab. Nah, yang pertama ketika ditetesi MO berwarna kuning. Kalau berwarna kuning berarti pH-nya ini 4,4 sampai 14 ya atau lebih dari 4,4. Kemudian ditetesi MM memberikan warna kuning juga. Kuning berarti dia 6,2 sampai 14 atau lebih dari 6,2. Ketika ditetesi bromtimol biru memberikan warna biru, berarti biru itu 7,6 ke atas atau lebih dari 7,6. Nah, ketika diteteskan PP, dia tidak berwarna. Kalau tidak berwarna kan 8,0. 8,0 itu berarti sama dengan pH-nya itu 0 sampai 8,0 atau kurang dari 8,0. Maka berapa perkiraan pH-nya? Untuk mengerjakan soal ini kita juga bisa menggambar ya. Digambar dengan trayek pH. Kalau MO metil orange itu trayek pH-nya 4,4 ke atas. Nah, diperkirakan aja 4,4-nya di sini misalnya ya. Ini 4,4 ke atas, berarti sampai ke atasnya itu sampai 14 ya maksimal pH. Kemudian dengan MM metil merah dia trayek pH-nya 6,2 ke atas, 6,2 sampai 14. Kemudian ketika dia ditetes dengan bromtimol biru BTB, trayek pH-nya adalah 7,2, BTB 7,6 ke atas ya. Kita gambar aja, perkiraan aja angkanya 7,6 ke atas, berarti sampai 14 ya. Kemudian yang terakhir ketika dia ditetesi dengan PP fenolftalin, pH-nya itu dari 0 sampai 8 sini ya. Karena warnanya jernih, tidak berwarna, berarti pH-nya 0 sampai 8. 8,0 berarti kita tuliskan di sini ini 8,0 ke bawah turun. Nah, turun. Kalau sudah bagaimana? Kalau sudah kita tentukan garis-garis ini ya, kita tarik garis dari 4,4 sampai ke bawah sampai PP. Kemudian 6,2 ini juga kita tarik garis lurus sampai ke bawah. Kemudian 7,6 ini kita tarik garis ke bawah. Lalu tentukan garis-garis yang semuanya kena arsiran ya. Dari 4 garis ini MO
dari MO, kemudian MM, kemudian BTB, lalu PP, yang keempat-empatnya kena arsir. Ya, kita tentukan yang keempat-empatnya kena arsir. Ini dari 44 sampai 62 ini ada yang bolong ya, ada yang nggak ke arsir. Berarti jawabannya bukan ini. Kemudian dari ini 6,2 ini juga ada yang bolong ya, garisnya ini berarti bukan ya. Kemudian ini yang ke arsir 44-nya berarti yang mana? Yang ke arsir 44-nya ini ada 8,8, ini ada angka 8 ya, berarti kita tarik garis juga nih. Berarti pH-nya yang mana gitu ya. Ini maksudnya ini yang 4,4 ke bawah sampai sini kan 4,4 sampai bawah sini, ini ada yang bolong, berarti ini bukan ya. Ini berarti bukan pH. Kemudian garis yang kedua ini juga ada yang bolong, 7,6 ini. Berarti ini pH-nya bukan ini. Lalu yang keempat-empatnya ke arsir mana ini ya? Garis ini. Nih, ini ke arsir semua. Berarti pH-nya berapa? pH-nya kalau begitu dari 7,6 sampai 8,0. Nah, berarti berapa pH larutan tersebut? Berarti pH-nya adalah 7,6 sampai 8,0. Jadi kita pilih yang keempat garis dari PP, BTB, metil merah sampai metil orange itu yang semuanya kena arsir. Jadi jawabannya pH-nya adalah 7,6 sampai 8,0. Asam kuat. Asam kuat merupakan senyawa elektrolit kuat yang di dalam air terionisasi sempurna dengan alfa sama dengan 1. Misalkan HCl 0,1 m dilarutkan dalam air. HCl Aki, larutan HCl terion menjadi ion H+ Aki ditambah Cl- Aki. Di sini diketahui HCl-nya 0,1 m, maka konsentrasi HCl berapa ya? 0,1 ya. Kalau ini 0,1 berarti konsentrasi H+-nya berapa? Konsentrasi H+-nya sama dengan koefisiennya H, karena ini hanya 1 berarti H+-nya juga 0,1 m. Begitu juga dengan Cl-nya adalah 0,1 m. Maka catatan kita kalau ada senyawa HNa, N ini maksudnya elektron valensinya H ya. Valensinya H. Kalau HCl valensinya H1 ya, berarti NH+ ditambah AN-. Berarti N-nya ini jadi indeksnya H juga jadi ionnya A ya. Jadi ada istilah kalau di bawah ini indeks, kalau di atas ini ion ya. Kalau di depan ini namanya koefisien. Ada koefisien, ada indeks, ada ion. Posisinya beda-beda. Kemudian misalnya HNa mempunyai jumlah konsentrasi itu A. AM konsentrasinya A. Maka berapa konsentrasinya H+ ya, dikalikan N ya. A dikalikan N. N dikalikan AM itu konsentrasinya. Jadi konsentrasinya H+ adalah NaM ya. Untuk belajar tentang derajat keasaman atau kekuatan asam, kekuatan basa, kita mulai dari konsentrasi. Dari konsentrasi H+ dan konsentrasi OH-. Jadi A itu molaritas asam itu sama dengan konsentrasi ya. Dan N sama dengan jumlah ion H+ yang dihasilkan dari ionisasi asam. Jadi N ini adalah jumlah ion H+ yang dihasilkan dari ionisasi asam. Contoh soal. Hitunglah berapa konsentrasi H+ dalam larutan HNO3 0,1 m. Jawab, berarti ini larutannya harus kita ionkan ya. HNO3 Aki menghasilkan H+ Aki plus NO3- Aki. Kemudian tulis konsentrasinya 0,1 m HNO3, maka H+-nya juga 0,1 m. NO3- juga 0,1 m. Kalau ditanya konsentrasi H+, berarti konsentrasi H+-nya kita tinggal nulis ini aja ya. Konsentrasi H+-nya sama dengan 0,1 m. Kemudian kita harus hafal unsur-unsur atau zat atau larutan yang bersifat asam kuat, yaitu asam klorida,
asam bromida, Hi, asam iodida, HNO3, asam nitrat, H2SO4, asam sulfat, dan HClO4 atau asam perklorat. Basa kuat. Basa kuat dalam air terionisasi sempurna dengan alfa sama dengan 1. Konsentrasi ion OH- dapat dihitung dengan persamaan LOHNAQ. Nah, misalnya L-nya itu Na ya, NaOH, N-nya itu kalau natrium hidroksida kan 1 ya. Ini terion menjadi Ln plus Aq ditambah NOH- Aq. Kemudian misalnya konsentrasinya LOHN ini adalah Bm. Kemudian konsentrasinya OH- berarti ini N-nya jadi ke depannya OH ya, jadi koefisiennya OH-. NOH- Aq. Maka berapa konsentrasinya OH-? Konsentrasinya berarti N dikalikan B M. Ini B adalah molaritas asam, sedangkan N sama dengan jumlah OH- yang dihasilkan dari ionisasi basa. Maka kita harus hafalkan apa saja basa kuat. Larutan basa kuat itu apa saja. Ini adalah KOH, kalium hidroksida, NaOH, natrium hidroksida, BaOH 2 kali, barium hidroksida, CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, dan SrOH 2 kali, ini strontium hidroksida. Contoh soal, tentukan konsentrasi OH- dan konsentrasi H+ dalam larutan CaOH 2 kali 0,01 m. Jawab. Pasti kita ionkan dulu ya, CaOH 2 kali kita ionkan menjadi Ca2+ ditambah 2 OH-. Nih 2 CaOH 2 kali, ini 2 indeksnya menjadi 2 koefisiennya OH-. Kemudian kita tulis berapa konsentrasinya CaOH 2 kali 0,01 m, maka OH-nya ada 2 kalinya 2 kali 0,01 m. Jadi kita langsung bisa jawab berapa konsentrasi OH-nya sama dengan 2 kali 0,01 m sama dengan 0,02 m. Ini ada rumus yang harus kalian ingat, Kw sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Kw itu harganya selalu 10 pangkat min 14. Kemudian ada H+, diketahui H+-nya, ditanya H+-nya yang diketahui OH-nya 0,02. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. H+ sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 0,02 sama dengan 10 pangkat min 14 kali 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1/2 itu setengah ya. Berarti sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 12. 0,5 kali 10 min 12 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 13 m. Jadi konsentrasi H+-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 13 m. Alhamdulillah, sementara kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, dan kecintaan seseorang dengan ilmu akan menumbuhkan sifat bijaksana dalam jiwa. Selamat berjuang anak-anak, selamat belajar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.